Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran kementerian untuk bergerak cepat membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi korban bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di mana penyediaan hunian yang layak harus segera diberikan kepada para korban bencana. Dalam kunjungannya meninjau pembangunan hunian korban banjir dan longsor di Aceh, Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan hunian yang layak, baik hunian sementara maupun hunian tetap untuk segera dirampungkan. Percepatan pembangunan huntap dan huntara ini merupakan kebutuhan yang mendesak agar para korban bisa menjalani kehidupan yang layak pasca bencana. Dalam progres pembangunan hunian, sebanyak 600 unit rumah hunian tetap telah dibangun Badan Pengelola Investasi Danantara yang akan diserahkan ke pemerintah daerah pada 8 Januari mendatang. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Ya kan? Tiga provinsi yang rusak berat. Tapi kita harus berpikir positif. Yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita. Dimanapun. Itu tujuan kita. Sementara itu, Satgas Kuala untuk atasi pendangkalan sungai dalam rapat terbatas, Presiden juga menyepakati pembentukan Satuan Tugas Kuala untuk menangani pendangkalan sungai dan muara yang terjadi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh dan wilayah Sumatera. Sementara itu pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara menargetkan akan membangun 15.000 hunian untuk korban bencana Sumatera dengan dukungan pendanaan dari CSR BUMN. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani melaporkan bahwa hingga saat ini Danantara telah membangun sebanyak 600 unit rumah hunian bagi korban bencana di Aceh, di mana sebanyak 600 unit rumah hunian tersebut rencananya akan diserahkan ke pemerintah daerah pada 8 Januari mendatang. Rosan juga menambahkan pihaknya saat ini tengah membangun hunian untuk korban bencana di Sumatera yang ditargetkan mencapai 15.000 hunian dibangun selama 3 bulan. Rumah hunian Danantara ini akan kita serah terimakan pada tanggal 8 Januari sebanyak 600 unit kepada pemerintah daerah. Dan tidak hanya hunian Danantara saja, tapi bersama itu juga kita serahkan ada taman bermain, jaringan wifi, musola, dapur umum sebanyak 14 unit, dan toilet dan kamar mandi juga 120 unit. Anda kembali di Sindo Malam pemirsa. Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap beberapa akun medsos penyebar fitnah yang mengaitkan Susilo Bambang Yudhoyono dengan isu ijazah Jokowi. Somasi juga dilayangkan kepada seseorang bernama Sudiro W. Dubius Piliang. Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap Sudiro Wibudius Piliang lantaran dinilai menyebar fitnah terhadap Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Surat somasi itu dilayangkan buntut unggahan video Sudiro Budius yang menuding bahwa SBY berada di balik isu ijazah palsu Joko Widodo. Dalam surat somasinya, Demokrat dengan tegas menyebut bahwa video tersebut tidak benar, jauh dari suatu kebenaran dan merupakan pemberitaan bohong atau fitnah. Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyoroti sejumlah tudingan terhadap Partai Demokrat dan juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait kondisi kesehatan SBY hingga tudingan dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi. Menurutnya tudingan tersebut merupakan pengalihan isu di tengah bencana. Belakangan juga muncul misinformasi terhadap Pak SBY, mulai dari rumor terhadap kondisi kesehatannya hingga beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Pada seharusnya energi, waktu, sumber daya yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu saudara-saudara kita
kita yang membutuhkannya di daerah bencana. Mari kita bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi, tidak mudah terprovokasi, dan bersama-sama mengutamakan kemanusiaan. Saat ini yang paling membutuhkan perhatian adalah para korban di daerah bencana. Mari kita fokus pada saudara-saudara kita di sana. Sebelumnya, Partai Demokrat dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terseret isu kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Live terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat Indonesia. Kali ini MNC Live turut mendukung penyelenggaraan konser akhir tahun Sorak-Sorai Festival dengan memberikan asuransi jiwa bagi para penonton konser. Konser musik dan perayaan Tahun Baru 2026, Sorak-Sorai Fest, sukses digelar selama 3 hari di Istana Anak Taman Mini Indonesia Indah. Sepanjang penyelenggaraan, Sorak-Sorai Fest 2025 menampilkan deretan musisi nasional lintas genre, antara lain Bara Suara, Tip X, Viaratel, Slang, dan masih banyak lainnya. Pada penyelenggaraan tahun ini, PT Gebiar Komunikasi selaku penyelenggara Sorak-Sorai Fest menunjuk MNC Live, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group, dan anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk sebagai mitra resmi perlindungan asuransi kecelakaan diri para penonton selama konser berlangsung. MNC Live kali ini hadir di Sorak-Sorai Festival 2025 yang merupakan acara rutin tahunan menyambut tahun baru di Taman Mini Indonesia Indah, di mana MNC Live sebagai mitra resmi pelindungan asuransi jiwa untuk penonton, sehingga para penonton dapat menikmati acara dengan aman, nyaman. Karena kami percaya bahwa MNC Live ini juga akan memberikan satu komitmen yang tinggi kepada kegiatan kami untuk sebagai satu asuransi yang melindungi para pengunjung kami nantinya gitu. Dengan pelindungan asuransi MNC Live ini memberikan rasa aman bagi penonton untuk mengikuti seluruh rangkaian acara, mulai dari bazar UMKM, aktivasi brand, hingga zona komunitas. Yang kita harapkan itu kita mau pengunjung tuh bahagia ya, bisa datang ke acara kita, bisa mensupport juga UMKM juga kita undang ya kan, supaya kita bisa membantu ekonomi untuk lokal-lokal juga. Melalui kolaborasi antara PT Gebiar Komunikasi dan MNC Live, Sorak-Sorai Fest 2025 menutup rangkaian perayaan akhir tahun dengan sukses, menghadirkan hiburan berkualitas sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dalam setiap momen kehidupan. Dari Jakarta, Amrin Narida, Suryalis Santoso, iNews. Pemirsa, mobil camat Pantan Cuaca Gayo luas ini hanyut akibat jembatan yang dilalui ambruk diterjang banjir. Warga bergotong royong menarik mobil di tengah derasnya arus sungai. Dalam video amatir terekam saat warga bahu-membahu menarik satu unit mobil dari derasnya arus sungai. Mobil itu adalah mobil yang ditumpangi oleh camat Pantan Cuaca. Gayo luas yang terseret arus akibat jembatan yang dilintasinya ambruk. Jembatan yang dilintasi oleh mobil tersebut tiba-tiba ambruk akibat diterjang banjir. Beruntung warga yang berada tidak jauh dari lokasi segera mengikat mobil dengan tali dan mengevakuasi ke pinggir sungai.